Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini mungkin yang ditunggu-tunggu ya untuk para orang tua maupun siswa tentunya yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan. Nah, tentunya di sini kita akan membahas ya. Di sini ada PPDB untuk tahun 2023 ini ya. Jadi tentunya nanti untuk pendaftarannya ya, nanti kita akan bahas. Di sini ada syaratnya, di sini ada jadwal, terus mungkin ada persyaratan usia ya. Dan juga ada masih menggunakan zonasi apa tidak ya. Nanti kita akan melihat ya. Di sini ada juknis atau petunjuk teknis untuk pelaksanaan PPDB ya, khususnya untuk jenjang RA ya, MI, MTS, MA dan juga MAK. Silahkan simak teman-teman video ini sampai selesai ya, sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan PPDB tahun 2023 ini. Nah, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi untuk peraturan terbaru ya atau juknis untuk PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2023 ya. Nah, dari sini kita lihat teman-teman, di sini ada edaran resminya ya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini perihal juknis ya atau petunjuk teknis pelaksanaan PPDB madrasah tahun pelajaran 2023-2024 ya. Jadi ini nanti kita akan lihat jadwalnya kapan sih untuk PPDB-nya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya, dalam rangka untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB madrasah tahun pelajaran 2023-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menyusun ya petunjuk teknis pelaksanaan untuk penerimaan peserta didik baru untuk madrasah tahun pelajaran 2023-2024. Nah, petunjuk teknis ini bertujuan agar menjadi pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ya untuk madrasah tahun 2023 di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi ini untuk di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk juknisnya itu menggunakan ini ya. Nah, sehubungan dengan ini ya, kami minta kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi memberikan dukungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan PPDB. Nah, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ya, ini meneruskan kepada kantor Kementerian Agama, kabupaten kota dan seluruh madrasah serta pihak-pihak lain terkait dengan juknis PPDB tahun 2023-2024 sebagaimana terlampir. Nanti kita akan cek, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2023-2024 sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis. Di poin 3, melakukan sosialisasi ya penerimaan PPDB ya madrasah tahun 2023-2024 kepada seluruh madrasah dan pihak terkait lainnya, baik secara luring maupun secara daring melalui media cetak maupun media elektronik, baik bisa menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan sejenisnya. Yang 4, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan PPDB tahun 2023-2024 dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. Oke, sekarang kita akan melihat ya, di sini ada keputusan Direktur Jenderal ya Pendidikan Islam nomor 181 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru madrasah tahun pelajaran 2023-2024 ya. Di sini dijelaskan teman-teman ya, kita langsung ke inti poinnya ya. Ke inti poinnya. Yang pertama ya, di sini tentunya ada lampirannya ya, ada lampiran terkait dengan juknis 2023-2024. Nah, di sini pendahuluan kita skip ya. Jadi untuk tujuannya, pertama kita cek tujuan. Jadi tujuan dari juknis ini adalah menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan, memberikan pedoman bagi kepala madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan PPDB. Nah, di sini teman-teman untuk ruang lingkupnya, jadi juknis ini diperuntukkan ya. Nah, ini untuk peserta didik pada jenjang Raudhatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan juga Madrasah Aliyah Kejuruan. Ini adalah ruang lingkup untuk untuk juknis ini ya. Tentunya ini ada yang negeri maupun di swasta ya. Terus ada pengertian umum ya, kita skip saja teman-teman. Nah, di sini karena ayatnya singkat-singkatan ya. Nah, ini ada singkatan-singkatan.
Sekarang kita akan melihat ya, di sini ada ajang kreativitas seni olahraga, materi selanjutnya disingkat Aksiumo, dan atau kegiatan seni atau warna bagi siswa MI, MTS. Ini artinya nanti untuk tentunya ada jalur-jalur prestasi juga. Nah, terus yang berikutnya di sini ada ketentuan umumnya ya, ada ketentuan umum, di sini ada tata cara penerimaan ya. Terus kita lihat di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini madrasah negeri wajib mencantumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan persyaratan, sistem seleksi, daya tampung atau kuotanya, hasil penerimaannya ya. Nah, ini pengumuman ini disampaikan secara resmi ya, bisa melalui website ya ataupun sejenisnya. Terus yang berikutnya kita cek di sini ada jadwal teman-teman ya, ada jadwal pelaksanaan ini untuk PPDB madrasah ya. Yang pertama untuk MAN IC, MAN PK dan MKN ya. Di sini Januari sampai dengan Maret 2023 ya. Jadi sebentar lagi ya. Nah, berikutnya ada MI, MTS, MA negeri dan swasta berasrama ada Maret sampai dengan Mei 2023, MA negeri dan swasta, jalur khusus, pengembangan prestasi, pengembangan bakat atau minat dan juga jalur umum. Di sini ada Maret sampai dengan Juli 2022, Mei sampai dengan Juli 2023, MA plus keterampilan negeri dan swasta Maret sampai dengan Juli 2023, MTS negeri ya dan swasta jalur khusus pengembangan prestasi, pengembangan bakat atau minat dan juga jalur umum di sini Maret sampai dengan Juli 2023 ya. Tentunya nanti kita akan melihat ini tanggal pastinya kapan ya, tentunya nanti akan disampaikan di masing-masing sekolahnya. Nah, berikutnya untuk MI negeri dan swasta di sini mulai Mei sampai dengan Juli 2023, untuk RA Mei sampai dengan Juli 2023 ya. Artinya kalau kita ya teman-teman mungkin ada orang tua ya yang akan mendaftarkan ya ke sekolah jenjang berikutnya, tentunya harus memahami ya atau melihat jadwal-jadwal kegiatan ya. Di sini tentunya nanti untuk pastinya di bulan berapa tentunya bisa lihat di masing-masing sekolahnya. Nah, kalau kita lihat di persyaratan teman-teman ya, persyaratan di sini ada untuk RA ya. Jadi untuk RA ini berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A, berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B ya, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Nah, terus untuk MI ya, untuk MI di sini berusia 7 tahun ya, wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 tahun tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung ya. Calon peserta didik yang berusia 6 tahun yang memiliki kecerdasan istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Terus calon peserta didik yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C di atas tidak diperkenankan diseleksi melalui tes akademik ataupun calistung ya. Jadi nggak ada tesnya ya untuk yang MI tadi. Terus di sini untuk persyaratan ini untuk kelas 7 MTS ya. Nah, ini berusia paling tinggi ya 15 tahun. Kalau paling rendahnya berapa Pak ya? Tentunya paling rendahnya setelah lulus di jenjang sebelumnya. Ya, pada tanggal 11 Juli tahun berjalan. Jadi artinya 11 Juli 2023 ya. Ini paling tinggi adalah 15 tahun. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar tentunya di sebelumnya ya. Nah, ini khusus bagi calon pendidik baru warga negara Indonesia atau warga asing untuk kelas 7 yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan ijazah untuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Riset dan juga Teknologi. Ya, ini untuk usahaan usia tentunya ada dibuktikan dengan akta lahir ya atau surat keterangan lahir. Persyaratan akademis atau dokumen sesuai kebutuhan layanan yang dikembangkan madrasah ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan madrasah. Nah, sekarang untuk yang persyaratan ini untuk yang MA dan MAK ya. Jadi untuk yang jenjang madrasah aliyah ya. Nah, ini berusia paling tinggi adalah 21 tahun ya pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, tentunya ini sudah memiliki ijazah atau STTB dan seterusnya ya di jenjang sebelumnya. Terus ini juga sama ya, poin C dan poin D ya. Di sini tentunya untuk kelahiran itu dibuktikan dengan akte kelahiran. Nah, ini terus berikutnya tata cara seleksi. Di sini ada PPDB ya, tata cara untuk PPDB RA. Nah, di sini teman-teman ternyata masih ada kriteria ya dengan urutan prioritas. Jadi tetap ya, jadi yang digunakan untuk kriteria prioritasnya tetap menggunakan usia ya. Di sini juga ada jarak tempat tinggal ke lokasi RA. Ini tentunya adalah kalau teman-teman biasanya disebut dengan sistem yonasi ya. Jadi jarak rumah dan ke sekolah itu yang paling dekat. Nah, ini menentukan ya. Yang pertama adalah usia, yang kedua adalah jarak rumah ke sekolah.
Terus untuk tata cara seleksinya ya PPDB MI, tentunya ini untuk seleksinya nanti kita skip dulu. Terus ini untuk tata cara seleksi PPDB untuk MTS. Nah, ini untuk kelas 7 ini juga masih sama ya untuk kriterianya dengan urutan prioritasnya masih menggunakan usia. Yang kedua adalah hasil seleksi yang diselenggarakan masing-masing satuan pendidikan, ini berarti nilainya ya. Terus ada juga untuk prestasi di bidang akademik ya, dibutuhkan melalui perolehan medali emas, perak, perunggu. Nah, ini mungkin untuk jalur prestasi. Terus prestasi di bidang non akademik ya, nah, misalkan ada yang memiliki prestasi-prestasi. Terus untuk yang PPDB untuk MA dan MAK ya, di sini untuk kelas 10 ya, tentunya juga masih sama ya, prioritas urutannya masih menggunakan usia, terus hasil seleksi ya ini atau yang disediakan di sekolah masing-masing. Juga ada untuk jalur prestasi ya, tentunya ada bidang akademik maupun bidang non akademik. Terus nanti ada kebijakan afirmatif. Nah, ini tentunya kebijakan afirmasi ini biasanya ada untuk prestasi-prestasi ya, ataupun untuk keluarga yang tidak mampu ya. Jadi misalkan ada keluarga yang tidak mampu, itu ada masuk di jalur afirmatif ya. Terus untuk daftar ulang di sini juga ada untuk pembiayaan, tentunya ini tidak dipungut biaya ya. Jadi tidak boleh dibebankan pada peserta didik. Biaya dalam pelaksanaan PPDB daftar ulang ini dibebankan pada anggaran BOS atau BOP sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA pada tahun anggaran berjalan. Itu teman-teman ya, informasi sedikit mengenai PPDB ya, terkait dengan pelaksanaan atau juknis untuk PPDB ya. Kita sudah mengecek untuk syaratnya ya, untuk jadwalnya dan juga prioritas urutannya untuk pendaftar di tahun 2023 ini. Nanti untuk file juknis teman-teman bisa cek aja ya di laman resmi kita ya di mastiukadea.com. Teman-teman bisa download untuk juknisnya, atau nanti untuk juknisnya kita sertakan di deskripsi video ini. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.